Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar kembali, belajar lewat media daring dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang jujur dan menepati janji. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester ganjil atau semester 1. Agar pembelajaran ini menjadi ilmu yang barokah, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji dengan benar. Kemudian dapat menyebutkan dalil tentang perintah berbuat jujur dan menepati janji. Selain itu juga dapat menunjukkan cara menerapkan sikap jujur dan menepati janji, juga menerangkan manfaat bersikap jujur dan menepati janji. Dan yang paling penting adalah siswa dapat menerapkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita pada peta konsep. Anak-anakku, setelah memahami makna jujur dan menepati janji, dapat menerapkan perilaku tersebut dalam sikap yang mulia. Dan akhirnya siswa terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu seberapa penting menerapkan sifat jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban ini akan bisa kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini sampai akhir. Ini adalah ilustrasi ketika seorang pertama kali dia disumpah jabatan. Kemudian di tengah-tengah perjalanannya dia ternyata menyelewengkan amanah yang telah diamanahkan kepadanya sehingga menjadi tahanan KPK. Atau ketika seorang pejabat, ketika dia memiliki jabatan tertentu, kemudian dia menyelewengkan dengan berbuat korupsi. Atau juga ketika jabatan diperebutkan dengan berbagai cara. Atau juga ketika seorang siswa yang membiasakan ketika ujian dia selalu menyontek, atau lagi ketika seorang anak yang diberi kuota, diberikan data oleh orang tuanya untuk proses pembelajaran di sekolah, ternyata si anak digunakan hanya untuk main game dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, bagaimana seandainya semua manusia tidak berbuat jujur? Maka kemungkinan besar tatanan sosial akan terganggu. Hidup akan menjadi penuh kebohongan dan kepalsuan. Hubungan antar sesama manusia tidak harmonis dan tidak akan ada kepercayaan antar sesama manusia. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Kejujuran dapat kita lihat
dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qullu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Ia akan senantiasa dicari oleh banyak orang. Kejujuran adalah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang lain. Kalian anak-anakku sebagai calon generasi bangsa harus membiasakan dengan perbuatan yang jujur. Karena dengan kejujuran, maka kehidupan akan damai. Seseorang yang terbiasa dengan perbuatan jujur, maka dia akan nyaman hidupnya. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, karena kejujuran tidak bisa dibeli dengan uang atau materi yang lain. Anak-anakku sekalian, bentuk-bentuk kejujuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, kejujuran dalam perkataan dan kejujuran dalam perbuatan. Sekarang, sudahkah kalian menerapkan perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kalian menerapkan sifat tersebut baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat? Jujur memang penting dan memang yang utama. Berani jujur, hebat. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang menepati janji. Menepati janji adalah ucapan kepada seseorang, kepada orang lain yang menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk berbuat sesuatu. Dalil Al-Quran tentang menepati janji yaitu di surat Ali Imran ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi aidillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqalahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakihim walahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak menepati janji di akhirat nanti tidak akan mendapatkan kebahagiaan, dan mereka orang-orang yang tidak menepati janji, maka bagi mereka azab yang pedih, yaitu neraka. Selanjutnya, hikmah berperilaku jujur dan menepati janji. Yang pertama, bernilai ibadah dan mendatangkan pahala otomatis, karena itu perbuatan yang baik. Dan kemudian memberikan ketenangan batin. Mereka yang selalu berbuat jujur dan menepati janji, hatinya akan senang. Yang ketiga, orang yang berperilaku jujur akan mendapat kepercayaan yang besar. Yang keempat, menegakkan norma dan sendi kebaikan dalam kehidupan. Yang terakhir, kokoh proses berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, itulah materi kita hari ini yang singkat. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan yang terakhir, dunia akan damai, masyarakat akan damai jika penghuninya, manusianya berperilaku jujur. Demikianlah tadi materi kita tentang jujur dan menepati janji.
Marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma alamtanahu fardudhu ilaina inda ihtiyajina ilaihi wala tungsinahu ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.